Bab 486, Penggunaan semua kartu Trump, menghancurkan Wei Wudao. Naga itu juga sangat kecewa setelah melihat tingkat kultivasi Jiang Chen. Anak muda, bahkan orang bijak ini tidak bisa tidak mencurigai kecerdasanmu. Anda bisa saja melarikan diri, mengapa Anda keluar sampai mati? Kultivasi Anda adalah liga terpisah dari miliknya. Naga itu mendesah dalam bahasa naga. Ketika Jiang Chen pertama kali muncul dan berbicara naga dengan fasih, naga itu sebenarnya merasakan sedikit antisipasi untuk langkah selanjutnya dari manusia ini. Tetapi ketika dia benar-benar melihat Jiang Chen bergerak, harapannya menguap seperti kepingan salju di padang pasir. Meskipun pemuda itu memiliki kekuatan yang layak, itu paling banyak ketika berhadapan dengan seorang kultivator alam langit. Itu benar-benar kasus yang berbeda jika dibandingkan dengan seorang kultivator alam bijak. Meskipun Wei Wudao telah berhasil merobohkan panah Jiang Chen, dia masih sedikit terkejut dengan kekuatan di belakang mereka. Seorang kultivator alam asal kecil mampu menunjukkan kemampuan bertarung seorang kultivator alam asal langit. Jejak alarm mulai tumbuh di hati Wei Wudao. Jika dia tidak membunuh lawan seperti ini, dia hanya akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri di masa depan. Dia mencibir, "Nak, apakah kamu pikir kamu dapat menghindari kematian dengan bersembunyi di balik belut kecil itu? Saya akui bahwa kultivasi Anda tidak buruk, Anda bahkan dianggap sebagai salah satu jenius utama dari Myriad Domain. Namun, hal terbodoh yang pernah kamu lakukan adalah berlari keluar untuk memainkan hero meskipun kamu memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Karena Anda datang dengan sangat berani, bagaimana saya bisa menghadapi eksekutif senior Istana Pil Regal Anda jika saya membiarkan Anda pergi? Bahkan memberimu Sun Piercer, siapa dirimu bagi orang tua Yunni?" Sebagai penatua dari Sekte Walkabout dan ahli racun, Wei Wudao sering berdebat dengan penatua Yunni dari Istana Pil Regal. Sebenarnya, dia punya sedikit dendam dengan yang lebih tua. Dia segera mengenali senjata itu ketika Jiang Chen mengeluarkan Sun Piercer. Dari sana, cukup mudah untuk menyimpulkan bahwa pemuda ini memiliki hubungan dengan sesepuh Istana Pil Regal itu. Sun Piercer hanyalah sesuatu yang digunakan Jiang Chen untuk menutupi serangannya yang sebenarnya. Alih-alih menanggapi, dia hanya tertawa, membuat segel tangan saat dia melakukannya. Wosh 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 wosh. Banyak tanaman merambat merobek dinding dan tanah gua. Pada hitungan pertama, mereka berjumlah sekitar 80, masing-masing setebal pohon dewasa. Mereka meliuk-liuk di udara, mengelompok bersama untuk membentuk dinding berbulu. Setiap putaran dan lekukan tanaman merambat mengeluarkan aura mematikan yang gamblang. Apa ini? Wei Wudao tercengang. Namun, dia masih seorang ahli ranah bijak. Sedikit komplikasi seperti dikepung oleh tanaman merambat tidak cukup untuk mengganggunya. Nak, kamu tentu memiliki beberapa kemampuan untuk dibanggakan. Setidaknya, bisa melatih air dan api ganda adalah prestasi yang cukup bagus. Tapi, jadi apa? Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat mengandalkan kultivasi alam asal kecil belaka untuk mencoba dan memurnikan saya dengan api? Atau gunakan es untuk menyegelku? Teratai api dan es yang menyihir tidak ada bandingannya, tetapi hanya ketika menghadapi kekuatan yang setara dengan atau sedikit di atasnya. Kesenjangan besar antara alam asal kecil dan alam bijaksana fana bukanlah sesuatu yang bisa dilintasi pada saat itu, jadi Wei Wudao tentu punya alasan untuk memecat Jiang Chen. Jiang Chen mengerutkan alisnya, "Wei Wudao, jika kamu tidak terluka, aku mungkin tidak berani mencoba menantangmu. Tapi, ini dia, satu serangan jauhnya dari kehancuran. Risiko semacam ini pasti sepadan untuk musim semi." Petik 2. Sepertinya Wei Wudao telah mendengar lelucon yang benar-benar lucu saat dia tertawa terbahak-bahak. "Sepertinya kamu benar-benar percaya kamu punya kesempatan. Dalam hal ini, izinkan saya memberi Anda pandangan, pelajaran hina tentang betapa lemahnya alam asal kecil di depan seorang kultivator alam bijak." Dia menyingkirkan seruling, sebagai gantinya menggambar pedang panjang berwarna merah darah yang dia gunakan sebelumnya. Puff 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 puff. Tubuh Wei Wudao adalah bayangan saat dikilat oleh 4 tanaman merambat. Keempat tanaman merambat terputus dengan hampir tidak ada perlawanan, jatuh lemas ke tanah. Murid Jiang Chen berkontraksi dengan cepat, tampaknya terkejut dengan kemampuan sombong seorang kultivator alam bijak. Ketika dia berhadapan dengan Sun Chaser dan Yan Hongtu sebelumnya, paling banyak, mereka hanya bisa memutuskan satu pokok anggur. Wei Wudao telah memotong 4 dengan satu pukulan ceroboh. Dia layak mendapatkan reputasi sebagai kultivator alam bijak tingkat kedua.
Namun, Jiang Chen tidak berkecil hati. Dia memanipulasi teratai api, mengirimkan semburan api ke udara. Jarinya menusuk ke depan dan udara mulai mendesis dan membakar. Titik Supernova Sky Blaze. Supernova Point adalah serangan terkuat yang dia kembangkan sejauh ini. Itu seperti neraka yang turun dari langit, api putih membara ke sasarannya. Kekuatan elemen api yang menakutkan membeku di ujung jarinya sampai melesat di udara dengan ledakan-ledakan. Wei Wudao juga cukup terkejut saat melihat kekuatan di balik jari ini. Kekuatan yang mendominasi seperti itu berasal dari kultivator alam asal kecil. Dia tertawa terbahak-bahak, menarik, Tapi, kembalilah dan menyusui ibumu selama beberapa tahun lagi sebelum datang untuk menantangku. Dia mengulurkan tangannya dan beberapa rune keluar, mengembang di udara. Tiba-tiba, tirai air dari Rune of Heavenly Water mengalir di depan Wei Wudao, bertahan melawan Sky Blaze Point dengan sedikit riak. Di sisi lain, Jiang Chen tidak sedih dengan perkembangan ini. Sebagai gantinya, dia terkekeh dan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, jari-jarinya terus-menerus berkedip dengan lembut melalui segel tangan seolah-olah dia sedang memainkan sitar. Tiba-tiba, semua teratai mulai bergoyang dengan irama yang aneh. Irama itu memberikan perasaan yang memesona, sama sekali tidak seperti tempo gila pertempuran yang baru saja terjadi. Suara serak aneh bergema di udara, dipancarkan oleh tanaman merambat saat mereka bergoyang. Wei Wudao menahan napas sejenak, merasa aneh. Apa yang kamu mainkan, nak? Dia terdiam, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ritme pertempuran tiba-tiba berubah dari maju mundur menjadi tempo yang melambat secara drastis. Pasti ada sesuatu yang aneh terjadi. Tapi apa yang aneh tentang itu? Wei Wudao menatap irama teratai, bertekad untuk membaca sesuatu darinya. Tampaknya ada serangan menakutkan yang diadakan dalam keanehan ini yang akan menimbulkan bencana baginya setiap saat. Kecuali, tidak peduli bagaimana dia menatap, dia tidak bisa melihatnya. Dia tiba-tiba menguap saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Mungkin menyenangkan untuk tidur siang. Pikiran itu tampaknya tidak datang sendiri, karena diikuti oleh lebih banyak lagi, melonjak ke kesadarannya seperti wabah belalang. Saat ia melihat tanaman merambat bergoyang, kabut putih susu mulai melayang dari iringan irama yang anehnya sesuai. Apa yang sedang terjadi? Hati Wei Wudao tiba-tiba tenggelam saat dia merasakan tubuhnya melunak. Dia benar-benar memiliki keinginan untuk tertidur. Kesadarannya mulai menghilang. Wei Wudao, kamu terluka. Itu tidak akan pernah sembuh jika Anda tidak beristirahat. Istirahat. Suara ini terus mengingatkannya dalam kesadarannya, secara hipnotis menidurkannya. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi rasa kantuk yang kuat terus mengacaukan indranya. Dia tiba-tiba menggelengkan kepala dan tubuhnya. Jiang Chen buru-buru berteriak ketika dia melihat ini, Wei Wudao, lihat di sini. Baru saja, dia telah melepaskan getah dari pohon impian surgawi dari tanaman merambat. Dia pertama kali mendapatkannya di lembah kehancuran selama seleksi awal di 16 kerajaan. Karena bahkan dia hampir jatuh ke aroma hipnotisnya, dia telah mempelajari pelajarannya dan mengumpulkan getah dalam jumlah besar, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya setelah memperbaikinya. Dia baru saja melepaskannya melalui lotus untuk menghipnotis Wei Wudao. Bahkan goyangan tanaman merambat adalah tiruan dari pohon itu. Namun, kekuatan hati Wei Wudao masih kuat, meskipun dia terluka parah. Dia mati-matian bergantung pada sepotong kesadaran, dan tidak sepenuhnya terbuai oleh pohon surgawi. Itu akan mengirimnya ke dalam tidur abadi begitu hipnosis mulai berlaku. Sangat disayangkan bahwa ada langkah terakhir yang tersisa. Ketika Wei Wudao mengguncang dirinya sendiri, Jiang Chen tahu bahwa pohon surgawi belum sepenuhnya berhasil. Tapi itu telah memberinya kesempatan di mana kesadaran musuhnya berada pada titik terlemahnya, dan pertahanannya paling rendah. Pada saat itu, Jiang Chen sepenuhnya mengaktifkan mata emas jahat dan memasukkannya dengan semua kekuatan logam yang bisa dia kendalikan, menggabungkan keduanya menjadi sinar cemerlang yang melesat ke mata Wei Wudao. Kesadaran Wei Wudao sudah setengah tertidur berkat hipnosis pohon surgawi. Meskipun dia masih bergantung pada sepotong kesadaran, dia masih belum sepenuhnya bangun dan dengan demikian berada pada posisi paling rentan. Di sisi lain, setiap gerakan Jiang Chen adalah demi pukulan ini dengan mata emas jahat. Bahkan, itu bisa digambarkan sebagai serangan yang dikirim pada kondisi puncaknya. Bahkan seseorang yang duduk di puncak alam asal langit kemungkinan akan kalah dalam menghadapi rudal yang berkilauan ini.
Tapi itu masih tidak akan cukup untuk mengalahkan Wei Wudao, jika dia tidak dalam kondisi saat ini. Suara mendesing. Dia gemetaran saat tiba-tiba terasa seperti ribuan jarum emas telah ditembakkan ke matanya, mengebor ke kedalaman pembuluh darahnya. Tidak, meskipun Wei Wudao tidak tahu seni jenis apa ini, tapi dia tahu tanda-tanda masalah ketika dia melihatnya, dan dia pasti merasakannya ketika cahaya keemasan itu masuk ke dalam tubuhnya. Dia tiba-tiba melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong, "Babi kecil, aku." Tapi suaranya mereda menjadi keheningan sebelum dia bisa mengoceh lebih banyak. Pupil matanya berkontraksi dengan cepat karena semua sirkulasinya tampak membeku. Kekuatan logam di mata emas jahat itu telah sepenuhnya mengasimilasi sirkulasinya dan membeku seketika. Jiang Chen tidak ragu-ragu ketika dia melihat bahwa dia telah berhasil. Dia mengumpulkan kekuatan besar dari logam sekali lagi dan menusuk ke udara dari jauh, memfokuskan kekuatannya ke dalam serangan meteor yang melesat ke arah Wei Wudao. Titik supernova. Ini adalah titik terkuatnya sejauh ini, menggabungkan kekuatan esensi logam dengan kekuatan logam terkuat dari gunung emas magnetik, menyatu menjadi titik supernova galaksi. Jika seorang ahli dari zaman kuno mendemonstrasikan gerakan ini, kekuatan di dalamnya akan cukup untuk menghancurkan bintang, bulan, dan matahari. Bam! Sama seperti supernova, tubuh Wei Wudao tiba-tiba meledak. Serangan tanpa batas benar-benar memecahnya. Jiwanya yang baru lahir bahkan tidak punya waktu untuk muncul sebelum juga dibakar menjadi debu. Jiang Chen sendiri diam-diam terkesan dengan kekuatan di balik jari ini. Kekuatan langka ini jauh melampaui harapannya. Sekarang musuhnya sudah mati, Jiang Chen juga menarik napas lega. Dia telah menggunakan hampir semua kekuatannya dan semua kartu trufnya kali ini. Meski begitu, sebagian besar alasan dia menang adalah cedera berat Wei Wudao. Jika tidak, bahkan semua seninya tidak akan mampu mengalahkan alam bijak tingkat kedua ini. Bab 487, Menari dengan Naga. Jiang Chen benar-benar mengambil kesempatan besar dengan pertempuran ini. Dia telah mengungkapkan beberapa kartu truf selama pertempuran ini, termasuk teratai api dan es yang menyihir, pohon impian surgawi, mata emas jahat, dan galaksi supernova. Pertarungan itu hanya berlangsung beberapa saat, tetapi dia sama lelahnya seperti berjuang selama 3 hari 3 malam. Dikuras melampaui keyakinan, dia hampir sepenuhnya diperas. Di sisi lain, naga itu benar-benar terkejut. Itu hampir menyerah pada keputusasaan ketika melihat 3 anak panah awal Jiang Chen. Tapi pertandingan itu dengan cepat berubah bahkan itu tidak pernah diharapkan. Pemuda manusia yang tidak terlalu dipikirkannya itu sebenarnya telah membunuh Wei Wudao. Meskipun Wei Wudao sendiri tidak banyak di mata naga, dia masih seorang pembudidaya alam bijak tingkat kedua. Bahkan terluka, itu masih merupakan eksistensi yang tidak bisa diremehkan. Pemuda ini hanyalah seorang kultivator alam asal kecil, tetapi memiliki kemampuan bertarung yang jauh melampaui kultivasinya, dan sejumlah teknik yang membuat kulit kepala naga mati rasa. Tiba-tiba, ia tidak tahu apakah harus bahagia atau tertekan. Wei Wudao lebih mati daripada mati, jadi penawar dari Spirit Restraint Powder-nya pasti ada di tangan pemuda ini. Bagi naga, ini berarti dia telah menahan serigala, hanya agar harimau menyelinap masuk melalui pintu belakang. Suasana menjadi agak berat, dan naga itu tidak tahan lagi. Itu mengarahkan pandangannya pada Jiang Chen, yang sedang duduk di tangga batu, dan berkata, "Anak muda, apa yang ingin kamu lakukan padaku?" Jiang Chen lalu mulai tertawa. "Aku bilang aku teman para naga, kenapa aku harus melakukan apapun padamu?" Naga itu memiringkan kepalanya dan melebarkan matanya, menatap Jiang Chen, jelas tidak tahu apakah kata-kata itu bohong atau tidak. Jiang Chen membuka telapak tangannya. "Ini penawarnya, aku baru saja mendapatkannya." Naga itu sangat terkejut. Dia telah menyapu bangkai dengan kesadarannya saat itu dan belum menemukan penawarnya. Jadi pemuda itu menerimanya dengan baik. "Bagaimana Anda mendapatkannya?" Jiang Chen tersenyum tanpa menanggapi. Dia memiliki begitu banyak teratai yang bertindak seperti perpanjangan dari anggota tubuhnya. Apapun yang bisa mereka capai seolah-olah sudah ada di sakunya. "Baiklah," naga itu menghela nafas. "Tidak peduli apa, kamu masih sedikit lebih baik dari tua itu. Apa yang kamu inginkan?" Jiang Chen tersenyum. "Aku hanya punya 2 permintaan." "Permintaan apa?" Naga itu mengungkapkan jejak kewaspadaan. "Jangan bilang kamu ingin memperbudakku. Itu tidak mungkin. Salah satu ras naga bangsawan tidak akan pernah menjadi budak." Naga itu berbicara dengan tegas,
memotong ide ini sebelum bisa berkembang. Jiang Chen tahu banyak tentang ras naga, bahkan lebih dari naga di depannya ini. Naga memang bangsawan di antara semua binatang. Namun, ada banyak yang telah diperbudak oleh manusia di zaman kuno. Bahkan ayahnya sendiri mengendarai kereta naga yang ditarik oleh 9 naga emas bercakar 5 saat dia bepergian. Tidak ada yang namanya tidak memperbudak naga. Yang kuat dihormati, dan tidak ada ras yang bisa lolos dari logika aneh ini. Namun, Jiang Chen tahu bahwa tidak realistis mengharapkan naga ini dengan patuh tunduk padanya sebagai budak. Dia tersenyum tipis, kekuatanmu jauh lebih besar dariku. Saya tidak bermimpi memperbudak Anda. Namun, saya berencana untuk menandatangani perjanjian dengan Anda, untuk membentuk aliansi. Ini permintaan pertamaku. Sebuah perjanjian. Naga itu berkedip, memikirkan permintaan itu. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Saya dapat mempertimbangkan perjanjian belaka. Namun, Anda tidak bisa memaksa saya untuk ini dan itu. Saya akan kembali pada kesepakatan saya kalau begitu. Petik 2. Jiang Chen tertawa, kami sekutu. Saya tidak akan mencoba untuk memperbudak Anda. Namun, jangan berpikir bahwa tidak ada manfaat bagi Anda dalam perjanjian ini. Sejujurnya, meskipun Anda adalah naga sejati, Anda telah membangunkan kurang dari 1/100 garis keturunan naga kuno di tubuh Anda. Bagaimana jika saya bisa membangunkan warisan Anda, dan memberi Anda seni naga? Bagaimana jika saya bisa membantu Anda terbang di udara dan tanah, dipuji sebagai Kaisar Agung, berubah menjadi bentuk manusia, memanggil angin dan hujan, menerobos kehampaan, dan naik ke dao surgawi? Setiap kata Jiang Chen dalam bahasa naga menghantam jantung naga itu seperti mantra. Apa yang kamu katakan? Aku akan mengatakan ini hanya sekali. Jiang Chen tersenyum. Kamu adalah naga sejati, tetapi kamu saat ini bersembunyi di sudut terpencil benua Divine Abyss ini. Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk menunjukkan diri Anda sebelum Anda mencapai kekuatan penuh Anda. Jika Anda melakukannya, Anda takut mereka yang menyebut diri mereka kaisar akan menangkap dan memperbudak Anda. Anda tidak perlu menyangkal apapun, karena satu-satunya cara agar tidak ada yang tahu tentang Anda di myriad domain, dengan kultivasi ranah bijak puncak Anda adalah jika semua ini benar. Petik 2. Naga itu terdiam. Itu memang naga sejati yang telah terbangun dari telur naga setelah bertahun-tahun memelihara di mata air energi roh kayu ini. Itu tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, hanya potongan-potongan dari ingatan warisannya yang terbangun selama bertahun-tahun. Itu telah tumbuh kuat dalam beberapa ratus tahun sejak ia bertahan di musim semi, tetapi tidak pernah pergi. Itu kesepian, tetapi tidak memiliki teman untuk diajak bicara. Tidak ada orang yang bisa diandalkan, atau ditolong. Itu adalah hal yang baik bahwa ketika tingkat kultivasinya meningkat, ingatannya terus terbangun dan telah belajar lebih banyak dan lebih banyak lagi. Kenangannya adalah alasan mengapa dia tidak berani meninggalkan mata air, fragmen yang memberitahunya bahwa ada banyak ras di dunia yang melampaui kekuatannya. Para ahli dari ras ini memiliki kepentingan yang sama, dan itu adalah untuk memperbudak naga. Memiliki keturunan naga sebagai kuda mereka, binatang yang dikontrak, adalah hal yang sangat modis di antara mereka. Itu adalah naga sejati, jadi kemungkinan besar akan menjadi sangat populer segera setelah muncul. Oleh karena itu, keduanya merindukan dunia luar dan khawatir akan diburu begitu muncul. Kontradiksi ini membuatnya kehilangan keyakinan untuk menjauh dari mata air, dan pada saat itu, pikirannya telah ditelanjangi oleh Jiang Chen. Itu tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Pemuda, kamu berbicara tentang hal-hal yang terdengar mengesankan, tetapi bagaimana aku tahu kamu tidak berbohong padaku? Naga itu masih sangat waspada. Aku memegang hidup dan matimu di tanganku sekarang. Apa perlunya aku berbohong padamu? Selain itu, saya selalu menghargai menepati janji. Sebagai bukti iman, ambil metode rahasia ras naga ini dan pelajari dulu. Jiang Chen mengirim metode rahasia naga dengan kesadarannya setelah berbicara. Naga itu segera mendeteksi setelah menerima metode bahwa ini benar-benar seni kultivasi naga. Jiang Chen tersenyum. Aku juga memiliki metode yang digunakan naga untuk berubah. Dengan kultivasi Anda seharusnya sudah lama bisa berubah. Ingatan warisan Anda tidak boleh mengandung teknik ini, bukan? Petik 2. Sebagai salah satu ras kerajaan pada zaman dahulu, naga memiliki garis keturunan yang mulia dan status yang luar biasa. Jiang Chen secara alami mempelajarinya secara menyeluruh.
Dia bisa dengan mudah mengeluarkan beberapa teknik itu, dan itu menjadi lebih mudah karena naga ini masih bayi dibandingkan dengan ras naga di kehidupan sebelumnya. Itu bahkan tidak bisa dihitung sebagai telah mengalami kebangkitan awal, hanya kebangkitan setengah langkah paling banyak. Dia secara alami bisa menggertak bayi naga. Teknik transformasi. Mata naga itu bersinar. Maksudmu itu, mau tak mau menjadi bersemangat memikirkan bisa berubah. Jika itu bisa berubah menjadi bentuk manusia, dia akan bisa melakukan perjalanan ke 4 lautan tanpa khawatir diburu. Jiang Chen tertawa santai, lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku. Seharusnya tidak ada yang salah dengan metode yang baru saja saya kirimkan kepada Anda, kan? Petik 2. Pemuda, siapa kamu? Menurut ingatan warisan saya, Anda seharusnya tidak tahu banyak pada tingkat kultivasi Anda. Petik 2. Jiang Chen tidak langsung menanggapi pertanyaan ini. Dia malah tersenyum, kamu mungkin satu-satunya naga sejati di seluruh Myriad Domain, dan aku satu-satunya orang di seluruh wilayah yang mengerti lidah naga. Aku bahkan mungkin eksistensi paling istimewa di benua Divine Abyss. Untuk beberapa alasan, naga itu menjadi berpikir ketika mendengar kata-kata Jiang Chen. Intuisi drakoniknya mengatakan bahwa pemuda manusia ini tampaknya tidak menggertak. Aku bisa menyetujui masalah aliansi, sebutkan syarat keduamu. Nada suara naga melunak. Kondisi kedua adalah musim semi. Ini adalah wilayah Anda, tetapi saya ingin menggunakan kekuatannya untuk membaptis tubuh saya. Itu bukan masalah. Naga itu setuju tanpa jeda sesaat. Mata air memiliki pasokan kekuatan roh yang tak ada habisnya dan dapat memurnikan dirinya sendiri. Itu masih akan pulih dari waktu ke waktu bahkan jika 10, ratusan, atau ribuan orang tenggelam di sini. Jika Anda menyukainya, saya bahkan tidak keberatan jika Anda mengambil seluruh musim semi itu. Mengambilnya, Jiang Chen menjadi penasaran. Bagaimana kita melakukannya? Dia benar-benar tidak memiliki jenis harta yang bisa menelan sungai atau memindahkan anak sungai untuk melarikan diri dengan mata air ini. Naga itu terkekeh, perdagangan. Anda memberi saya metode transformasi dan saya akan membantu Anda memindahkan pegas. Minat Jiang Chen terusik, bagaimana dengan perjanjian itu? Kamu tidak memiliki hati yang buruk, aku bisa menyetujui perjanjian itu. Aku bahkan bisa memberimu beberapa kristal naga dan darah naga jika perlu. Tapi, saya pernah mendengar Anda manusia sangat berbahaya dan sering mengkhianati sekutu Anda. Karena itu, kita bisa menjadi sekutu, tetapi Anda harus bersumpah kepada surga bahwa kita tidak akan mengkhianati satu sama lain. Petik 2. Naga adalah ras yang bangga, dan tidak akan pernah mengabaikan, menyesali, atau mengkhianati perjanjian. Tapi manusia berbeda. Ada banyak cerita tentang manusia yang mengkhianati bahkan kerabat mereka demi keuntungan. Kristal naga atau setetes darah naga adalah barang yang sangat berharga bagi siapapun. Namun, bagi naga yang sangat besar ini, kristal naga hanyalah kotoran padatnya, dan meskipun darah naga sangat berharga, tidak banyak yang bisa dikorbankan. Jelas bukanlah suatu kebanggaan yang kosong untuk mengklaim bahwa naga-naga itu penuh dengan harta karun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jiang Chen tersenyum, senang dengan tawaran itu. Baik, akan lalai bagi saya untuk terus terkurung dan mengoceh karena Anda begitu terus terang. Mari kita dengan senang hati menyelesaikan ini. Petik 2. Satu orang dan satu naga duduk di tepi mata air setelah mereka mengobrol, bersumpah ke langit dan menandatangani perjanjian sekutu. Naga itu tampaknya memiliki kesan yang cukup baik tentang Jiang Chen dan juga tidak terlalu menawar detailnya. Keduanya menyimpulkan perjanjian mereka dalam suasana yang ringan. Jiang Chen melemparkan penawarnya ketika mereka selesai, kamu hanya perlu makan penawarnya agar bisa bekerja. Ingat, jangan terburu-buru, keluarkan semua racun, jangan sampai Anda menimbulkan masalah yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Petik 2, Bab 488, memotong rambut dan mencuci sumsum, perubahan besar. Suasana menjadi lebih ringan setelah perjanjian ditandatangani. Ketika naga mulai mengeluarkan racun, Jiang Chen bahkan dengan sengaja mengambil perannya sebagai master pil untuk memeriksa tubuh naga, memastikan pembuangan racun sepenuhnya. Dia juga tidak menahan diri, saat dia mentransmisikan metode transformasi naga ke naga. Metode transformasi ini juga bukan hal yang mudah untuk dilatih, dan tidak akan dipahami dalam semalam. Namun, dasar dari metode transformasi ini berkaitan dengan seni ras naga Anda. Naga sejati bisa besar atau kecil, bisa bangkit atau bersembunyi.
Anda dapat tumbuh cukup besar untuk meludahkan awan dan kabut, atau sangat kecil sehingga Anda hampir tidak terlihat. Jika Anda ingin melambung ke 4 lautan, maka Anda harus menguasai metode dasar ini dan melatih keterampilan para naga. Jiang Chen tidak perlu menggunakan trik apapun jika dia ingin menjinakkan naga ini. Dia hanya perlu menunjukkan beberapa kemampuannya. Memang, kekaguman naga untuk Jiang Chen tumbuh lebih kuat setelah menerima metode transformasi naga. Pemuda, bukan hal yang buruk untuk bersekutu denganmu. Naga pada dasarnya bangga dan biasanya tidak suka dipuji. Karena itu, kesempatan langka pujian mereka datang dari hati. Karena kamu sudah begitu terus terang, aku, Putra Naga, juga tidak akan berbohong padamu. Jika Anda ingin memindahkan mata air, Anda harus terlebih dahulu memindahkan Tai Jadevin itu. Jadevin itu adalah satu-satunya sumber energi pegas. Setelah Anda menghapus Jadevin, saya akan menyedot air untuk Anda. Naga bisa memanggil angin dan hujan, atau membalikkan sungai dan laut. Itu adalah bakat alami mereka, dan mereka tidak perlu diajari bagaimana melakukannya. Mereka bisa menyedot kering sungai besar, apalagi danau kecil ini. Jiang Chen tersenyum, belum, dan memanggil Raja Tikus Penggigit Emas. Oleh Gold, saya telah menemukan tempat alami kekuatan roh. Apakah Anda sudah memilih anak-anak Anda? Raja Tikus menatap mata air hijau giok dengan mata sipit, senang menyelimuti mereka. Tuan Muda Chen, Anda tidak berbohong kepada saya baik-baik saja. Fantastis, fantastis. Saya sudah memilih 100 anak saya dan mereka siap kapan saja. Tikus penggigit emas berukuran kecil, jadi tidak banyak kekuatan roh yang dibutuhkan untuk mengembangkan garis keturunan mereka. Jiang Chen tertawa dan menjawab, oleh Gold, kamu terlalu terburu-buru. Pemilik mata air ada di sini, tidakkah kamu berniat menyapanya? Raja Tikus terlalu gelisah, dengan mata hanya tertuju pada musim semi. Dia sama sekali tidak memperhatikan naga besar yang melingkar di atasnya. Ketika dia akhirnya melihat naga di tangga batu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dan bersembunyi di belakang Jiang Chen. Ini adalah naga. Para bangsawan di zaman kuno, naga memiliki aura yang mengintimidasi secara alami. Inilah sebabnya mengapa Raja Tikus hampir pingsan ketika dia melihat naga itu. Hanya melihatmu, ini adalah naga sejati, pemilik tempat ini dan juga teman kita. Hei sekarang, ayolah, kamu adalah keturunan dari Gold Beater King Rats. Meskipun mereka tidak setara dengan naga di zaman kuno, mereka masih ras yang menakutkan. Raja Tikus terkekeh dan meringkuk, masih tampak sedikit terkejut. Naga itu tiba-tiba berbicara, keturunan Raja Penggigit Emas. Saya memiliki beberapa kenangan tentang mereka, ras yang menakutkan yang mampu menelan surga. Mereka seharusnya galak secara tidak wajar, jadi mengapa keturunan mereka begitu pengecut? Petik 2. Lupakan menelan langit, Raja Tikus berharap tanah akan menelannya utuh. Jiang Chen tersenyum, mengubah topik pembicaraan, kamu adalah seekor naga, tetapi kamu setidaknya harus memiliki nama ketika kamu berjalan-jalan di luar, Naga itu dimulai. Itu benar-benar tidak pernah dianggap memiliki nama. Itu bertanya dengan kosong, apakah saya harus punya nama? Raja Tikus tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar pertanyaan konyol itu. Dan apa yang kamu tertawakan? Wajah naga itu dingin. Seekor tikus berani menertawakan seekor naga. Ekspresi Raja Tikus berubah drastis saat dia menyelipkan kepalanya dan merayap di belakang Jiang Chen lagi, diam-diam terkikik ke samping. Jiang Chen mengangguk. Bagaimana dengan ini? Anda memiliki tubuh sisik hitam untuk baju besi, jadi saya akan memanggil Anda Long Xiaoxuan. Kenapa kecil? Naga itu bertanya dengan sedih. Kecuali kamu suka dipanggil Long Daxuan. Jiang Chen tersenyum kecut, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda sekarang, tetapi Daxuan benar-benar tidak terdengar bagus, dan mudah terlihat lebih tua dari usia Anda. Kalau begitu mari kita lakukan Xiaoxuan. Naga itu berkata, tertekan. Baiklah, aku akan memanggilmu Brother Long di masa depan jika kamu tidak menyukai nama Xiaoxuan. Dengan cara ini, semua orang akan mengira nama keluargamu Long. Petik 2, itu lebih seperti itu. Long Xiaoxuan yang baru dinobatkan mengangguk puas. Baiklah, Saudara Long, Anda sudah menerima metodenya dan jika Anda tidak keberatan, mohon berlindung. Kehadiranmu pasti akan sangat menakuti tikus penggigit emas itu. Ditambah lagi, saya memiliki seorang teman dengan tubuh kayu alami yang sedang menunggu pembaptisan di musim semi.
Jiang Chen tidak melupakan Mu Gaoqi. Yang terakhir secara ajaib dikirim ke tepi mata air setelah beberapa saat. Saudara Jiang Chen, apakah ini mimpi? Mu Gaoqi tidak bisa mempercayai pemandangan di depan matanya. Ini pasti mimpi. Jiang Chen melambaikan tangannya, Gaoqi, jangan bicara omong kosong. Aku tidak tahu kemana pencuri tua dan naga itu pergi, tapi sekarang adalah kesempatan kita. Mu Gaoqi tiba-tiba sadar setelah kata-kata Jiang Chen dan menganggukkan kepalanya dengan marah. Ya, aku menjadi konyol dalam kegembiraanku. Mu Gaoqi sebenarnya memiliki beberapa spekulasi di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menyuarakannya ketika dia melihat cara Jiang Chen yang tidak masuk akal. Setelah sekian lama, dia akan menjadi bodoh jika dia tidak bisa melihat betapa luar biasanya Jiang Chen. Ayo pergi. Jiang Chen meraih Mu Gaoqi dan melompat ke mata air. Dua percikan mengiringi keduanya saat mereka mendarat di mata air. Air mata air itu cukup beriklim sedang, tidak panas maupun dingin. Saat keduanya duduk di dalamnya, mereka bisa merasakan kekuatan roh dari kemurnian yang tak tertandingi tenggelam ke dalam masing-masing pori-pori mereka, melonjak untuk mengisi tubuh mereka. Ini luar biasa. Mu Gaoqi tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Jiang Chen rakus menyerap semua energi unsur kayu, menjelajahi tubuhnya dari kotoran. Sebagai tubuh konstitusi kayu, Mu Gaoqi benar-benar ikan di air kali ini. Tikus penggigit emas bersembunyi di sudut lain, jauh dari keduanya. Ada banyak energi roh di musim semi yang sangat besar ini. Pembaptisan terjadi selama setengah bulan penuh sebelum energi roh di musim semi mulai surut. Pada saat itu, baik Jiang Chen dan Mu Gaoqi telah mencapai tujuan mereka. Jiang Chen telah menembus ke alam asal tingkat ketiga, tetapi Mu Gaoqi memiliki keuntungan yang lebih besar. Meskipun dia tidak mengambil energi roh sebanyak Jiang Chen, hadiahnya berupa konstitusi kayu telah bekerja bersama-sama dengan energi pegas, sepenuhnya memurnikan tubuhnya ke tingkat konstitusi bawaan, yang sebenarnya jauh melampaui Long Juxue. Meskipun dia juga memiliki konstitusi bawaan, masih ada sedikit banyak ketidakmurnian di dalamnya. Tapi Mu Gaoqi telah menghilangkan semua kekurangannya, dan secara alami memiliki potensi yang jauh lebih tinggi. Ada perbedaan alami dalam tingkat konstitusi bawaan. Mu Gaoqi sekarang dapat dihitung di antara puncak myriad domain dalam hal potensi. Selamat Gaoqi, kamu akan terbang ke langit mulai sekarang. Jiang Chen tersenyum. Mu Gaoqi membungkuk dalam-dalam dengan kepalan tangan, berkata dengan serius, Kakak Chen, tidak akan ada aku tanpamu. Prestasi saya hari ini murni karena bantuan saudara Jiang Chen. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini selama saya hidup. Jika kakak laki-laki Chen memiliki permintaan di masa depan, saya pasti akan menanganinya dengan semua upaya saya. Mu Gaoqi adalah orang yang cerdas juga, dia bahkan mengubah apa yang dia sebut Jiang Chen dari saudara Jiang Chen menjadi kakak Chen. Meskipun itu hanya sedikit perubahan, makna di baliknya sangat berbeda. Gaoqi, kamu dan aku telah melalui suka dan duka, dan karena kamu memanggilku kakak laki-laki, aku tidak keberatan memberitahumu bahwa aku berniat membawa mata air itu pergi bersamaku. Tidak akan ada mata air roh dengan energi kayu di sini di masa depan. Mu Gaoqi tercengang mendengar ini. Kakak Chen, maksudmu mengambil mata air? Bagaimana Anda berniat melakukan ini? Dia tidak bisa membayangkan hal seperti itu. Saya secara alami memiliki cara saya sendiri. Jiang Chen tersenyum tipis dan tidak menanggapi. Dia belum ingin menyebarkan berita tentang aliansinya dengan Long Xiaoxuan dulu. Ada keuntungan bagi seseorang dengan sifat berhati-hati. Ambil contoh Mu Gaoqi, dia tahu pertanyaan apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak, apa yang bisa disuarakan dan apa yang harus dirahasiakan. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak terus bertanya ketika dia melihat Jiang Chen tidak memberinya detail apapun. Dia menggaruk kepalanya, Kakak Chen, lalu aku akan menunggumu di luar. Jiang Chen mengangguk, tentu, kamu juga berhati-hati. Saya mungkin tidak secepat itu, Anda dapat kembali dulu jika Anda mau. Petik 2, Mu Gaoqi menjawab tanpa ragu, aku akan menunggumu di pintu masuk. Dia sangat menyadari bahwa jika Jiang Chen ingin memindahkan mata air, itu akan menjadi usaha yang monumental. Meskipun Mu Gaoqi sangat ingin mengamati, dia masih menahan rasa penasarannya. Segera setelah dia pergi, tikus penggigit emas juga menyelesaikan pembaptisan mereka. Harus dikatakan, musim semi memiliki efek besar dalam mendorong tikus untuk berevolusi. Orang-orang yang telah dipilih telah membuang diri mereka yang lama dan mengembangkan garis keturunan mereka.
Dapat dikatakan bahwa mereka telah mencapai langit dengan satu lompatan, terutama Raja Tikus. Dia tumbuh sangat kuat dalam 1 bulan, menerobos dan mencapai puncak alam asal dalam 1 bulan. Anak-anaknya semua telah menembus ke alam asal juga, kecepatan mereka dalam kemajuan begitu cepat sehingga bahkan Jiang Chen ingin menyebut mereka sesat. Memiliki garis keturunan kuno memang berbeda. Jiang Chen menghela nafas, sedangkan Long Xiaoxuan hanya mendengus acuh, jelas tidak memiliki opini tinggi tentang evolusi tikus penggigit emas. Jiang Chen tersenyum sedih mendengar suara itu. Saudara Long, garis keturunan Anda mulia dan warisan Anda sangat baik, Anda tidak mengerti masalah tikus. Raja Tikus berjalan mendekat, keseriusan di setiap lipatan tubuhnya. Tuan Muda Long, berkat musim semi Anda, kami tikus penggigit emas dapat mencapai tempat kami hari ini. Long Xiaoxuan rupanya suka berbicara manis. Dia merasa bahwa dia telah mendapatkan sedikit wajah dengan moniker, Tuan Muda Long, dan berbicara dengan bangga ketika dia melihat bagaimana Raja Tikus merendahkan dirinya di depan naga, selama kamu tahu bahwa kamu harus bersyukur. Petik 2. Baiklah, kita semua adalah teman di masa depan. Brother Long, saya telah mendapatkan Taiyu Jadevin, giliran Anda untuk menunjukkan seni Anda sekarang. Petik 2. Long Xiaoxuan mengangguk, terbang ke udara dan membuka mulutnya. Kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba menutupi permukaan danau. Mata air hijau giok berubah menjadi gelombang hijau, mengalir ke mulut Long Xiaoxuan saat air danau semakin dangkal. Bab 489, kembali dengan hasil berbuah. Musim semi telah sepenuhnya tersedot ke perut Long Xiaoxuan. Raja Tikus terperangah melihat pemandangan itu, menghela nafas, luar biasa, luar biasa. Raja binatang buas, benar-benar bangsawan di antara kita semua. Kemampuan untuk menelan langit dan melahap bumi ini benar-benar berada di puncak semua binatang. Tuan Muda Long, oleh Gold paling terkesan. Kepribadian Raja Tikus agak mirip dengan Mu Gaoqi. Mereka berdua berhati-hati dan waspada. Namun, Raja Tikus telah hidup selama ratusan, jika bukan 1000 tahun, jadi dia sudah lama merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Dia memiliki lebih dari udara scam di sekelilingnya, licin seseorang yang akrab dengan konvensi sosial. Kata-kata ini jelas untuk mencium Long Xiaoxuan dan membuat naga itu bahagia. Dari segi kekuatan dan garis keturunan, naga itu memang jauh lebih unggul dari Raja Tikus. Tetapi dalam hal usia, Long Xiaoxuan sebenarnya tidak jauh lebih tua dari Jiang Chen. Hanya saja dia telah dipelihara oleh mata air sejak dia berbaring meringkuk di dalam telurnya, dan beberapa ingatan warisannya telah terbangun sebelum dia menetas. Sudah beberapa ratus tahun atau lebih sejak ingatan Long Xiaoxuan terbangun, tetapi dia baru saja memecahkan telurnya dalam 30 tahun terakhir ini. Baru kemudian tubuhnya mulai berkembang. Naga secara alami bangga, dan tidak memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, jadi dia merasa cukup senang dan tinggi pada pujian Raja Tikus. Dia bahkan merasa bahwa tikus penggigit emas tidak terlihat jelek di matanya lagi. Jiang Chen tahu betul apa yang sedang terjadi, tetapi tidak merusak segalanya. Kakak Long, apakah kamu sudah selesai mempelajari dasar-dasar metode transformasi? Long Xiaoxuan tidak menjawab, dia hanya mengguncang tubuhnya saat kabut cahaya samar tiba-tiba menutupi tubuhnya yang besar. Tubuhnya mulai menyusut terus-menerus di bawah cahaya itu, dan dengan cepat menjadi sekecil biji sesawi. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Menyembunyikan wujud aslimu, kau adalah naga, oke. Jiang Chen bertepuk tangan dan tertawa, terpana dengan potensi pelatihan naga. Para pembudidaya manusia tidak akan dapat benar-benar menguasai seni semacam ini yang menyembunyikan bentuk seseorang, bahkan jika mereka berlatih sampai menjadi kaisar besar. Air mata air telah disedot secara menyeluruh, dan segala macam harta berharga dan eksotis terungkap. Tikus penggigit emas tidak berani menyimpan harta itu untuk diri mereka sendiri. Mereka mengumpulkan semuanya dan menawarkannya kepada Jiang Chen. Harta karun itu sebenarnya adalah harta yang menyertai naga. Seluruh tubuh naga adalah harta karun, bahkan buang air besar mereka. Mereka semua akan berubah menjadi harta karun dari waktu ke waktu, terutama ketika dirawat oleh mata air roh. Segala macam batu roh hadir dalam tumpukan dan tumpukan, sedangkan segala macam tumbuhan roh bertebaran di tanah. Kakak Long, apakah kamu masih menginginkan harta ini? Jiang Chen meminta pendapat Long Xiaoxuan. Aku sudah lama menyimpan barang-barang yang berguna. Long Xiaoxuan cukup meremehkan apa yang tersisa. Jiang Chen tahu bahwa naga memiliki standar tinggi,
dan dengan senang hati mengklaim semua harta untuk dirinya sendiri. Batu roh dan herbal ini benar-benar kekayaan yang luar biasa. Meskipun dia untuk sementara mengucapkan selamat tinggal pada kekurangan sumber daya, tidak ada yang ingin kembali ke kemiskinan setelah bertarung dengannya di dunia persilatan. Semakin jauh seseorang melanjutkan kultivasi mereka, semakin besar kebutuhan akan sumber daya. Oleh karena itu, tidak seorang pun akan pernah berpikir bahwa mereka memiliki terlalu banyak sumber daya, hanya saja mereka memiliki terlalu sedikit. Jumlah terbatas sumber daya keseluruhan berarti bahwa tidak mungkin bagi setiap orang untuk memiliki sumber daya yang cukup, membatasi jumlah orang pada tingkat budidaya yang tinggi. Pada akhirnya, itu tergantung pada kekuatan, keberuntungan, dan kecerdasan untuk memperjuangkan semuanya. Jiang Chen menyapu sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada barang berharga yang tersisa sebelum akhirnya pergi. Long Xiaoxuan menyembunyikan dirinya dan pergi bersama Jiang Chen. Dia bisa merasakan kegugupan naga itu. Meskipun naga itu kuat, bahkan dengan para pembudidaya alam kaisar biasa yang tidak yakin untuk mengalahkannya, dia tidak pernah menginjakkan kaki di luar area ini sejak mendapatkan kembali ingatannya. Bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak cemas dengan kepergian yang tiba-tiba ini. Jangan khawatir Brother Long, meskipun dunia luar itu licik, dengan kekuatan kita, tidak ada yang perlu dikhawatirkan kecuali kita bertemu dengan ahli yang tertutup. Jiang Chen berbicara diam-diam kepada naga itu. Meskipun Long Xiaoxuan gugup, dia tidak mau mengakuinya sama sekali. Kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak tega meninggalkan tempat ini. Siapa yang memberitahumu bahwa aku khawatir? Jiang Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Semua hal membutuhkan waktu. Mereka tidak menemui penghalang saat mereka pergi, tetapi Jiang Chen menemukan bahwa Mu Gaoqi belum pergi karena dia telah terperangkap oleh wilayah lava. Tanpa diduga, penguasa lava menyimpan dendam. Itu sebenarnya masih menjaga daerah itu setelah berhari-hari, hanya menunggu mereka kembali. Mu Gaoqi menggaruk kepalanya karena malu ketika melihat Jiang Chen tiba. Saudara Chen, Tuan lava ini tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Kekuatan saya rendah dan saya tidak yakin saya bisa mengatasinya. Aku hanya bisa menunggumu di sini. Jiang Chen mengangguk, meskipun kekuatan Mu Gaoqi telah meningkat sedikit, efek dari pembuatan ulang ini ditakdirkan untuk menjadi kurang mengesankan jika dibandingkan dengan tikus penggigit emas. Kebanyakan manusia tidak memiliki warisan atau garis keturunan untuk dibangunkan. Dengan demikian kekuatan mereka tidak akan tiba-tiba meningkat secara eksplosif. Dengan tingkat kultivasi Mu Gaoqi, sudah menakjubkan bahwa dia menyentuh alam asal tingkat ketiga sekarang. Jiang Chen sendiri telah menembus ke tingkat ketiga, dan kultivasinya terus meningkat dalam jumlah menit. Lord of Lava ini kemungkinan berada di puncak alam asal bumi. Pada kekuatan Jiang Chen saat ini, dia tidak merasakan tekanan dalam menghadapi penguasa lava. Dia berdiri dengan tangan disilangkan, menembakkan mata dewa ke dewa lava. Terbentuk dari perpaduan api bumi, Anda telah mencapai kultivasi Anda saat ini setelah banyak usaha dan waktu. Jangan menghalangi jalan, dan aku tidak akan membuat masalah untukmu. Penguasa lava sudah marah, dan mulai berteriak. Lava danau naik, menutupi tubuhnya. Dengan perlindungan tambahan, Lord of Lava dengan cepat berubah menjadi seukuran gunung kecil. Manusia, kamu hanyalah semut kecil di depan tuan ini. Beraninya kamu berbicara begitu berani. Petik 2. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Semut. Itu berarti kamu tidak akan pindah. Lord of Lava melambaikan tangannya yang besar dan mengirimkan gelombang panas yang menghantam Jiang Chen. Mati, semut. 9 kolom api setebal naga api bergejolak ke arah manusia. Tiba-tiba, cahaya hitam melintas di tubuh Lord of Lava sebagai kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba terwujud sebagai pusaran air, menangkap 9 kolom api tebal. Ses, ses, ses. 9 kolom api semuanya menghilang ke udara seolah-olah mereka tenggelam ke kedalaman laut. Kamu, Lord of Lava tercengang saat melihatnya. Jelas bahwa adegan ini benar-benar di luar dugaannya. Long Xiaoxuan tidak menunjukkan dirinya, tetapi Jiang Chen tahu bahwa naga itu telah bergerak. Penguasa lava sepertinya merasakan sesuatu, karena ketakutan yang luar biasa tiba-tiba menyelimuti matanya. Itu menjerit seperti baru saja melihat hantu dan menyusut. Tubuh besar itu tiba-tiba berubah menjadi apa-apa saat melarikan diri jauh ke dalam danau. Danau itu tiba-tiba setenang cermin, tanpa satupun gelembung udara yang mengotori permukaannya. Kecepatan reaksi ini membuat Jiang Chen terdiam. Dia tahu bahwa penguasa lava pasti merasakan aura naga dari Long Xiaoxuan.
Hehe, kamu benar-benar melarikan diri dengan cepat. Kapur 1 sampai Anda mengenali situasinya. Jiang Chen memanggil Mu Gaoqi. Ayo pergi, penguasa lava tidak akan membuat masalah lagi. Setelah berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang di atas danau. Jika bukan karena pelecehan dari monster lava, itu akan menjadi hal yang mudah bagi pembudidaya alam asal untuk dengan santai terbang di atas danau. Mu Gaoqi mengikuti dengan cepat ketika dia melihat Jiang Chen terbang. Pada titik tertentu dalam perjalanan ini, dia mulai mempercayai Jiang Chen tanpa syarat. Jika Jiang Chen mengatakan bahwa penguasa lava tidak akan berani mengganggu mereka, maka itu benar-benar tidak akan berani mengganggu mereka. Mereka bertemu tanpa hambatan lebih lanjut saat mereka melakukan perjalanan melalui gua. Cahaya hari menyambut mereka saat mereka mengambil langkah pertama di luar. Sudah hampir sebulan, saat Mu Gaoqi menghirup udara segar dan memikirkan semua yang telah terjadi, dia benar-benar merasa bahwa dia telah menua beberapa dekade. Ketika dia memikirkan bagaimana orang-orang yang memasuki area ini sekarang sudah mati tanpa mayat yang tersisa untuk mereka, sementara dia sendiri telah menerima baptisan mata air, menyebabkan kultivasinya meningkat pesat dan konstitusinya naik ke tingkat bawaan. Ini menempatkan dia dalam suasana hati yang indah. Semua ini berkat Jiang Chen. Mu Gaoqi melirik Jiang Chen dengan memuja, dalam hati bersukacita atas keputusan awalnya. Jika dia tidak mengundang Jiang Chen, tetapi jenius lain dari Istana Pil Regal, dia mungkin akan menjadi tumpukan tulang layu sekarang. Bahkan jika dia tidak mati di tangan Sekte Walkabout, dia akan mati bagi Su Gang dan Yue Pan dari Katedral Agung. Seandainya dia bisa tiba di mata air secara kebetulan, dia akhirnya akan mati di tangan Wei Wudao. Gaoqi, masalah ini berakhir di sini. Jangan menyebutkannya ketika kita kembali ke sekte, ayo pergi. Petik 2. Mu Gaoqi mengangguk dan kemudian sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan mutiara roh api dan es. Kakak Chen, ini milikmu. Jiang Chen melambaikan tangannya, saya tidak berguna untuk itu. Karena saya memberikannya kepada Anda, simpanlah sebagai kenang-kenangan. Petik 2. Mu Gaoqi sedikit gemetar, bagaimana dia bisa menerima barang berharga seperti itu. Saya, Saudara Chen, ini tidak akan berhasil. Simpan saja, aku sudah memberikannya padamu. Meskipun itu adalah harta karun seorang ahli alam bijak, Jiang Chen memiliki teratai api dan es yang menyihir, jadi dia benar-benar tidak membutuhkan mutiara itu. Pada titik ini, Mu Gaoqi dapat dilihat sebagai seseorang yang telah melalui hidup dan mati bersama Jiang Chen, jadi menggunakan sedikit manfaat ini untuk mengikat Mu Gaoqi dengannya secara menyeluruh juga bukan ide yang buruk. Selain itu, dengan potensi dan bakat Mu Gaoqi sekarang, dia ditakdirkan untuk menjadi sosok yang tidak biasa di masa depan. Memberinya mutiara roh dapat dipandang sebagai investasi jangka panjang. Mu Gaoqi cukup tersentuh saat mendengar kata-kata Jiang Chen. Dia menerima dengan senang hati, merasa lebih berterima kasih kepada Jiang Chen. Dia juga memutuskan untuk hati-hati mengikuti jejak Jiang Chen di masa depan. Bab 490, Pertempuran Tempat Tinggal di Area Berdaulat. Ketika dia kembali ke Istana Regal Pil, Jiang Chen memutuskan untuk mengunjungi kediaman Dan Qi terlebih dahulu untuk mengejar berita sebelum kembali ke kediamannya. Berjalan masuk, dia menemukan bahwa semua pengikutnya telah membenamkan diri dalam pelatihan, tidak menginjakkan satu kaki pun di luar. Kediaman itu masih teratur, tetapi Wangerlah yang melakukan beberapa tugas sehari-hari untuk membersihkan dan menjaga semuanya tetap rapi. Ketika Jiang Chen melangkah masuk, dia disambut oleh pemandangan Nona Huanger memegang sapu, dengan lembut menyapu beberapa daun jatuh di halaman. Jelas dia merawat tempat itu dengan sangat baik, karena seluruh kediamannya sangat luas. Nona Huanger, mengapa Anda yang dipaksa untuk tugas-tugas ini? Jiang Chen agak malu ketika dia melihat perkembangan ini. Dia adalah pasiennya, bagaimana dia diminta melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Lesung pipi Huanger, Tuan Jiang, Anda kembali. Saya baru saja berpikir bahwa segalanya tidak akan berantakan ketika Anda kembali. Anda mungkin tidak senang sebaliknya. Jadi, saya menyapu sedikit karena saya punya waktu luang. Huanger canggung dan tidak bisa berbuat banyak. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Jika Nona Huanger kikuk, maka tidak ada yang bisa dianggap baik dengan tangan mereka. Saat keduanya mengobrol, mata Huanger tiba-tiba berkedip. Tuan Jiang, Anda tampak sedikit berbeda. Aku mengalami beberapa kejadian kebetulan kali ini.
Jiang Chen tahu bahwa keterampilan observasi Huanger sangat tajam. Dia dapat dengan cepat mendeteksi banyak hal. Tuan Jiang benar-benar jenius yang tak tertandingi. Anda tidak biasa untuk memulai, dan sekarang telah sepenuhnya membuat ulang diri Anda dengan perubahan ini. Huanger percaya bahwa Sir Jiang akan berada di level yang sama dengan para jenius teratas di 8 alam atas sebelum terlalu lama. Huanger menghela nafas dengan takjub. Ekspresinya kemudian berkedip saat dia mengangkat sapu dan tersenyum pada Jiang Chen. Tuan Jiang, seorang tamu datang menelepon. Huanger akan pergi ke halaman belakang dulu. Jiang Chen tergerak. Dia baru saja merasakan ada langkah kaki mendekati kediaman, tetapi untuk berpikir bahwa Nona Huanger juga merasakan hal yang sama. Dia melihat siluet Huanger yang luas dan anggun dalam pemikiran yang mendalam. Saya ingin tahu dari mana Penatua Sun dan Huanger berasal. Jauh dari rumah mereka hanyut melalui daerah terpencil seperti Myriad Domain. Mereka pasti punya alasan sendiri selain kutukan 100 generasi. Seseorang dapat menemukan rasa bangsawan dari tindakan Nona Huanger, tetapi dia mengesampingkan sikapnya untuk bersikap ramah dengan semua orang. Tindakannya mengkhianati keluasan pikirannya jauh melampaui gadis-gadis biasa yang berpandangan pendek. Jiang Chen agak penasaran, tapi dia tidak berniat untuk menyelami kedalaman misteri khusus ini. Saat dia berdiri di sana merenungkan, seseorang mengirim pesan dari luar, "Kakak Jiang Chen, Penatua Yunni meminta kehadiranmu di kediamannya." Penatua Yunni telah mengetahui bahwa Jiang Chen kedua telah menginjakkan kaki di dalam rumahnya. Hampir mengesankan bahwa tidak ada rahasia di Istana Regal Pil yang disembunyikan oleh Penatua. Bagaimanapun, dia seharusnya pergi menemui Penatua Yunni setelah melihat Sage dan Qi. Jiang Chen tersenyum dan berjalan keluar. "Aku baru saja akan mengunjungi Penatua Yunni, tapi dia memanggilku lebih dulu. Ayo pergi." Para penjaga terperangah ketika Jiang Chen sekali lagi muncul di puncak 100 tetua. Jiang Chen ini agak terlalu konyol, bukan? Penatua Yunni secara pribadi mengirim seseorang untuk mengundangnya. Sebuah mesin terbang pesan akan melakukan pekerjaan dengan baik. Apa yang kamu tahu? Jiang Chen ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Sage dan Qi secara pribadi melakukan perjalanan untuk merekrutnya dan Penatua Yunni sangat menghargainya. Di mataku, Jiang Chen cepat atau lambat akan menjadi orang yang berpengaruh di Istana Regal Pil. Dia bahkan mungkin menjadi penerusnya. Petik 2. Oh ayolah, itu terlalu banyak. Tahukah kamu apa itu penerus? Bagaimana semudah itu menjadi penerus Istana Regal Pil? Petik 2. Tidak percaya padaku. Tunggu dan lihat. Saya sepenuhnya mempercayai mata Sage dan Qi dan Penatua Yunni. Para penjaga masih bergosip bahkan setelah Jiang Chen menghilang dari pandangan. Jiang Chen, saya telah mengundang Anda ke sini hari ini untuk berterima kasih atas bantuan Anda, antara lain. Anda telah membantu saya berhasil menerobos ke alam bijak tingkat keempat dan menjadi pembudidaya bijak bumi lain dari sekte ini. Penatua Yunni dalam suasana hati yang baik saat dia tersenyum dan melanjutkan. Kedua, saya ingin bertanya apakah Anda tertarik untuk bersaing memperebutkan tempat tinggal di area berdaulat di Lembah Rosi. Selamat kepada Penatua Yunni karena telah menembus alam bijak bumi. Orang bijak bumi benar-benar tingkat pertama di antara para ahli di Istana Regal Pil. Bahkan kepala istana dan Qi hanyalah alam bijak tingkat kelima. Haha, bagian terbesar dari kredit diberikan kepada Anda untuk pencapaian ini. Area berdaulat di Lembah Rosi telah menciptakan 4 tempat tinggal baru, dan persaingan sangat ketat untuk mereka. Saya membuat keputusan untuk Anda ketika Anda tidak di sini dan meletakkan nama Anda untuk banyak. Anda tidak akan menyalahkan saya atas keputusan saya, bukan? Petik 2. Ada 4 area di Rosi Valley. Awan melonjak Jiang Chen saat ini adalah level terendah, dan Peerless cukup kecil karena di sanalah para murid perempuan tinggal. Sky Pillar adalah satu tingkat di atas Soaring Cloud. Penguasa tidak dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, dan mereka yang tinggal di dalamnya memiliki tempat tinggal mereka sendiri yang terpisah, masing-masing dengan tanah seluas hampir 100 mil persegi yang tidak tumpang tindih dengan wilayah para jenius lainnya. Kediaman mandiri semacam ini benar-benar merupakan tempat tinggal kelas tertinggi untuk generasi muda Istana Pil Regal, baik dalam hal kiroh di lingkungan atau fasilitasnya. Meskipun kediaman Jiang Chen saat ini tidak buruk, itu pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan daerah berdaulat. Berdaulat. Jiang Chen mengangkat alisnya. Saya pernah mendengar bahwa tanah dalam radius di sekitar setiap kediaman hanya milik murid. Tepat sekali. Itulah hunian terbaik bagi generasi muda.
Jiang Chen, kesempatan seperti itu tidak boleh dilewatkan, Anda tidak boleh kehilangannya. Penatua Yunni tersenyum. Baik Sage dan Qi dan aku terlihat baik pada seorang jenius muda sepertimu. Anda akan dibatasi dalam apa yang dapat Anda lakukan jika Anda terus bersembunyi di area awan yang melonjak. Area berdaulat adalah tempat panggung Anda berada. Petik 2. Kata-kata Penatua Yunni juga menyebabkan riak emosi yang besar di hati Jiang Chen. Dia datang ke Istana Regal Pil untuk menerima tantangan lebih lanjut. Apa gunanya datang jika dia bahkan tidak berani menerima tantangan untuk tinggal di area berdaulat? Terima kasih banyak atas bantuan Penatua Yunni. Berapa banyak tempat tinggal yang mungkin ada di Sovereign Area? Jiang Chen bertanya. Hanya ada 8 tempat tinggal, dan sekarang 4 lagi telah ditambahkan kali ini. Jadi, persaingan menjadi, bersemangat. Penatua Yunni menatap Jiang Chen dengan mata bersinar terang. Para jenius puncak harus tinggal di daerah puncak. Jiang Chen, meskipun Anda masih muda, Anda tidak diragukan lagi memiliki aura seorang penguasa. Saya merasa bahwa Anda harus mengejar tantangan ini apakah Anda berhasil atau tidak. Selain itu, setengah dari jatah tempat tinggal akan disediakan untuk Master Pil kali ini. Petik 2. Oh, bagaimana ini? Jiang Chen berkedip cepat. Minatnya terusik. 8 tempat tinggal pertama semuanya saat ini diambil oleh para jenius Dao bela diri. Kali ini, saya menganalisis situasi untuk kepala istana untuk mengamankan 2 slot untuk jenius Pil. Ini untuk mengatakan bahwa jenius Dao bela diri akan bersaing untuk 2 slot kali ini, dan 2 lainnya dicadangkan untuk jenius Pil. Karena Anda tampaknya menjadi jenius puncak di kedua Dao, Anda dapat membuat keputusan sendiri untuk memilih yang mana. Petik 2. Tentu saja, ada beberapa pengingat yang harus saya suarakan terlebih dahulu. Dalam hal Pil, saya merasa bahwa potensi Anda akan memberi Anda jaminan yang cukup untuk sukses. Adapun 2 slot dalam bela diri Dao, Anda akan menghadapi persaingan besar dari sejumlah besar jenius asal langit dari area pilar langit. Saya merasa bahwa Anda tidak perlu menolak apa yang dekat untuk mencari apa yang jauh. Penatua Yunni memandang Jiang Chen dengan cukup baik, tetapi masih ingin membagikan pendapatnya. Ada 2 slot yang disediakan untuk masing-masing, dan Dao Pil relatif lebih mudah diberikan di mana kultivasi Jiang Chen saat ini berada. Meskipun dia tidak takut dengan pertarungan yang akan datang dari para jenius asal langit, jelas bahwa itu akan menghabiskan lebih banyak waktu dan usaha. Tingkat kultivasi Jiang Chen saat ini dapat dengan mudah memenangkan mereka yang berada di puncak alam asal bumi, tetapi hasilnya masih belum jelas jika dia harus menghadapi jenius alam asal langit. Jenius di sekte besar seperti Istana Pil Regal pasti memiliki banyak kartu truf di tangan. Mengingat bahwa Jiang Chen belum memasuki alam asal bumi, dia sangat menyadari bahwa dia tidak bisa mengatakan bahwa dia yakin akan kemenangan melawan petak besar jenius alam asal langit. Dia mungkin memiliki kesempatan jika dia menggunakan semua kartu trufnya. Tapi melakukannya hanya untuk tinggal di sekte jelas bukan gayanya. Dia berpikir singkat, baiklah, kalau begitu aku akan berpartisipasi dalam kompetisi untuk tempat tinggal Pil Dao. Dia cukup menyukai ide tempat tinggal mandiri dengan tingkat kesendirian yang tinggi, terutama setelah mengambil mata air dengan energi roh kayu. Dia juga membutuhkan tempat yang cukup besar untuk menampungnya. Tempat tinggal yang hanya miliknya sendiri sangat cocok dengan tagihannya. Oleh karena itu, ia mengarahkan pandangannya pada hadiah dan bertekad untuk memenangkannya. Penatua Yunni juga tertawa terbahak-bahak ketika melihat Jiang Chen telah menerima nasihatnya. Bagus. Menjanjikan dan layak untuk diajar. Jiang Chen, Anda telah memenuhi harapan saya untuk Anda. Seorang pengikut di samping tidak bisa tidak berkata kepada Jiang Chen, kakak Jiang Chen, yang lebih tua bertarung dengan ganas dalam rapat dewan kali ini untuk mengamankan 2 slot ini untuk para jenius Pil. Dia bahkan menggebrak meja di depan tetua pertama Lian Cheng dalam perdebatan sengit selama beberapa waktu sebelum akhirnya mendapatkannya. Penatua Yunni terkekeh dan memelototi pengikutnya. Kamu terlalu banyak bicara. Dibubarkan. Hati pengikutnya berdebar ketakutan saat dia buru-buru melangkah ke samping. Jiang Chen juga cukup terkejut dengan masalah ini. Kepala istana dan Qi hanya tersenyum riang ketika dia berkunjung dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, ekspresinya cukup menarik. Sekarang Jiang Chen memikirkannya, ini mungkin alasan mengapa. Penatua Yunni merentangkan tangannya. Jiang Chen, aku tidak melawan Penatua Lian Cheng hanya untukmu. Istana Pil Regal kami didirikan untuk Pil,
dan ini telah menjadi tradisi kami selama 1000 tahun. Tapi sekarang, Dao bela diri berkembang sementara kami menjadi puas dengan pencapaian kami dalam PIL. Banyak dari kita yang arogan dan masih memabukkan karena Halo menjadi sekte nomor 1 dalam PIL. Kami tidak dapat mengekstrak diri kami sendiri, dan akan sangat berbahaya jika terus seperti ini. Inilah mengapa saya pergi ke titik pertempuran dengan Hallmaster Lian Cheng dari Hall of Might. Sebagai Hallmaster, perspektifnya secara alami adalah memiliki lebih banyak jenius Dao bela diri yang memasuki area berdaulat. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Hall of Might adalah aula terpenting di Regal Pil Palace, dan Penatua Lian Cheng adalah penatua terkemuka di Dewan. Aula Herbal Elder Yunni peringkat nomor 2, dan dia mungkin satu-satunya di antara para tetua yang berani menentang Hallmaster Lian Cheng. Meskipun dia mengatakan itu untuk kebaikan sekte, Jiang Chen tahu bahwa masih ada sedikit banyak keinginan untuk melindungi dan memelihara Jiang Chen di balik tindakan Penatua Yunni. Kehangatan rasa syukur muncul di hati Jiang Chen pada saat itu. Penatua Yunni, murid ini akan membawa semua yang saya miliki untuk mendapatkan tempat di area berdaulat untuk membalas budi besar Anda. Penatua Yunni bertepuk tangan dengan keras. Bagus, saya juga berharap Anda untuk mengejutkan semua yang hadir dalam kompetisi ini. Dengan cara ini, siapa yang akan berani mengatakan apapun ketika saya menambahkan Anda ke daftar mereka yang berpartisipasi dalam pertarungan PIL di Gunung Rippling Mirage? Petik 2.